Dewa medis terkuat. Bab 205 Pikiran Kecil Namong Chenlong. Melihat hadiah yang tak ternilai itu, para pelayan meneteskan air liur. Ya ampun, ketahuilah, jika Anda memberi mereka beberapa hadiah ini saja, itu akan cukup bagi mereka untuk dibelanjakan selama 10 kehidupan. Ini seperti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sungguh membuat frustrasi. Tepat ketika semua orang memberikan hadiah kepada Xiao Chen, terjadi keributan besar di luar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat keluar, tetapi pupil mata mereka pun tidak dapat menahan diri untuk mengecil. Di luar, sekelompok pria datang mengenakan mantel dengan lencana harimau emas dan lencana naga ungu emas di bahu mereka. Mereka adalah master di tingkat Dewa Bela Diri, dan ada juga master di tingkat Kaisar Bela Diri. Bukankah mereka dari keluarga Namong? Apa? Mereka sebenarnya dari keluarga Namong. Bukankah mereka kerabat keluarga Han? Ya ampun, keluarga Han baru saja hancur. Apakah mereka datang untuk membuat masalah? Lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami akan terlibat? Pada saat ini, banyak orang mulai menyesal. Kalau saja aku tahu ini lebih awal, aku akan datang sedikit lebih lambat. Karena saya datang pagi sekali, saya kebetulan berpapasan dengan orang-orang dari keluarga Namong. Bukankah ini sama saja dengan masuk masalah? Sudah berakhir. Kali ini semuanya berakhir. Keluarga Namong pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Para penyanjung ini menyanjung pada waktu yang salah. Akan tetapi, ketika semua orang mulai merasa gelisah, sang pemimpin, lelaki tua Namong Chenlong, melangkah mendekati Xiao Chen dengan kepala terangkat tinggi dan membungkuk langsung kepadanya. Tuan Xiao, keluarga Namong saya telah melenyapkan semua anggota keluarga Han, tidak menyisakan seorang pun. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Namong adalah mertua keluarga Han. Kok bisa keluarga Namong menghancurkan keluarga Han? Setelah beberapa detik, pikiran semua orang perlahan berubah. Bukan karena keluarga Namong ingin menghancurkan keluarga Han, tetapi keluarga Namong takut pada Xiao Chen dan harus menghancurkan keluarga Han. Pada saat ini, semua orang sangat takut pada Xiao Chen. Pria ini sungguh luar biasa. Bahkan keluarga Namong pun harus tunduk padanya. Agar tidak menyinggung perasaannya, dia lebih suka menghancurkan kerabatnya sendiri. Menakutkan sekali. Adapun Xiao Chen, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bangun. Terima kasih, Tuan Xiao. Semua orang di keluarga Namong menegakkan punggungnya. Xiao Chen melihat sekeliling dan mulai berbicara tentang bisnis. Sebelumnya, karena masalah Han Xuanze, aku membuang banyak waktu di sini. Awalnya, kau sama bersalahnya dengan keluarga Han. Namun, pada akhirnya, kau melakukan pekerjaan yang cukup baik, jadi aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Selanjutnya, bisnis ramuan akan terus berjalan seperti biasa, dengan harga yang sama seperti di daerah lain. Kali ini, aku tidak ingin ada yang membuat masalah lagi. Kalau tidak, bukan hanya keluarga Han saja yang akan kena masalah. Aku akan mengirim seluruh Wang Haimu ke laut. Setelah dia selesai berbicara, terdengar guntur yang sangat keras di langit, awan-awan hitam bergulung-gulung, dan matahari pun tertutup. Hati semua orang bergetar, dan mereka amat terkejut dengan metode Xiao Chen. Orang ini sungguh bagaikan dewa. Tidak berani ceroboh, semua orang segera berlutut di kaki Xiao Chen dan menjawab serempak. Ya, Tuan. Xiao Chen mengangguk. 5 hari dari sekarang, adalah hari ulang tahun Tuan Liu dari keluarga Liu di kota sihir. Aku akan pergi untuk merayakan ulang tahunnya secara langsung. Baik kalian orang kaya di Wanghai maupun orang kaya di Jiangdu, kalian semua harus berdandan dan datang untuk merayakan ulang tahunku. Tentu saja, tidak seorang pun diizinkan untuk menyiapkan hadiah. Selain itu, aku tidak ingin ada yang membocorkan berita dalam 5 hari ini. Kalau ada yang ngomong sembarangan, cabut aja lidahnya. Semua orang langsung menjawab serempak. Saya akan mengikuti perintah Tuan Xiao. Sekarang kamu sudah tahu, turunlah. Ya. Setelah semua orang pergi, Namong Chenlong dan ketiga putranya tidak pergi. Tuan Xiao, apakah Anda akan pergi ke keluarga Liu untuk mencari istri Anda? Xiao Chen menyentuh kepala kecil Xiao Zi. Benar sekali. Aku pergi ke keluarga Liu kali ini hanya untuk mencari istriku dan mempertemukannya kembali dengan Zi. Dia tidak terkejut bahwa keluarga Namong tahu tentang masalah ini. Dengan identitas keluarga Namong, mudah untuk mendapatkan informasi kecil ini.
keluarga Liu tampaknya tidak begitu puas dengan Tuan Xiao, kan? Xiao Chen meliriknya dan berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Tidak perlu ragu-ragu. Namong Chenlong berbicara lagi. Tuan Xiao, kota iblis bukanlah tandingan Wang Hai. Kota iblis penuh dengan ahli dan memiliki jaringan koneksi yang luas. Di belakang keluarga Liu, ada juga keluarga Dongfang, salah satu dari 9 keluarga besar, sebagai pelindung. Tentu saja, dengan kekuatan Anda, Tuan Xiao, Anda tidak perlu takut pada mereka. Namun, jika Tuan Xiao mengambil tindakan, itu pasti akan menyebabkan bencana berskala besar. Dia tidak mengatakan sisanya. Namun, Xiao Chen sudah mengerti apa maksudnya. Saya akui bahwa saya memang punya perasaan yang berbeda terhadap negara Yan. Dalam rentang tertentu, saya tentu tidak ingin negara Yan menderita kerugian apapun. Namun, ini tidak berarti bahwa saya akan membuat konsesi apapun karena hal ini. Anda harus membujuk keluarga-keluarga itu, bukan saya. Apakah Anda mengerti? Namong Chenlong mengangguk. Tentu saja aku tahu tentang patriotisme Tuan Xiao. Namun, Tuan Xiao juga tahu bahwa keluarga-keluarga itu secara alami tidak mungkin begitu patuh. Lagi pula, Tuan Xiao tidak memiliki reputasi apapun di kota sihir sebelumnya, dan tidak ada yang akan yakin padamu. Oleh karena itu, aku ingin membawa para tuan dari keluarga Namong dan mengundang semua orang dari keluarga Shen untuk pergi ke kota sihir bersama-sama untuk menunjukkan dukungan kami padamu. Untuk mencegah orang-orang buta itu menyinggung Tuan Xiao. Xiao Chen meliriknya. Kamu tua dan licik, dan kamu punya banyak trik kecil. Namong Chenlong terkekeh. Semua itu berkat bimbingan Tuan Xiao. Keluarga Namong dan keluarga Shen pergi ke kota ajaib bersama-sama, mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk mendukung Xiao Chen. Sebenarnya, dia hanya ingin mengintimidasi para idiot di kota iblis dan mencegah mereka menyerang Xiao Chen, jangan sampai mereka dipukuli sampai mati oleh Xiao Chen. Terus terang saja, sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi para idiot itu. Meskipun mereka bodoh, jika mereka ditampar sampai mati oleh Xiao Chen, kota iblis pasti akan menderita banyak kerugian. Namun, Xiao Chen tidak peduli. Yang penting aku bisa melakukannya dengan gaya dan membawa istriku pulang, itu sudah cukup. Adapun orang-orang itu, sama saja apakah dia mengambil tindakan atau keluarga Namong dan keluarga Shen bekerja sama untuk menekan mereka. Baiklah. Terserah kamu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Xiao. Mundur. Ya. Namong Chenlong kemudian pergi bersama putra-putranya. Bab 206, Kedatangan Sang Guru. Keluarga Namong yang beranggotakan 4 orang, termasuk putra dan ayahnya, keluar dari hotel, dan hampir semua orang kaya lainnya sudah pergi. Kisah berdiri di pintu, menyekam mobil Xiao Chen. Namong Mingxuan, melihat Kisah, berjalan mendekatinya dan menyerahkan kartu bank. Anda sopir Tuan Xiao, kan? Kartu ini untuk Anda. Meskipun pihak lain hanyalah pelayan Xiao Chen, dia mungkin berguna di masa depan, jadi sangat penting untuk menggunakan uang untuk membangun hubungan baik dengannya terlebih dahulu. Namun, Kisah bahkan tidak menatapnya, tetapi hanya berkata dengan ringan. Gulungan. Hal ini membuat wajah Namong Mingxuan tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Dia datang untuk berteman dengan Kisah hanya demi Xiao Chen, tetapi itu hanya demi Xiao Chen. Tapi bagaimana bisa kau, Kisah, punya wajah? Kau, Kisah, hanyalah pelayan Xiao Chen. Terus terang saja, kamu hanyalah seekor anjing di bawah Xiao Chen. Mengapa kau berkata, enyahlah kepadaku, Kaisar Wu yang agung dari keluarga Namong? Siapa kamu sebenarnya? Apa yang baru saja kamu katakan? Namong Mingxuan menatap Kisah dengan ekspresi muram dan ekspresi yang agak tidak bersahabat. Sekalipun pihak lain itu adalah budak Xiao Chen, saat ini, dia harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa sebagai kaisar bela diri, dia tidak bisa dipermalukan olehnya sesuka hati. Namun, pada saat ini, Namong Chenlong datang, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan bingung. Mingxuan, apa yang terjadi? Namong Mingxuan segera berkata, Ayah, aku baik hati dan memberinya kartu bank, tapi dia begitu tidak tahu terima kasih hingga menyuruhku keluar. Oh. Apakah ada hal seperti itu? Namong Chenlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan muntah, wajahnya tampak sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak terlalu marah. Xiao Chen baru saja mengajarinya bahwa seseorang harus lebih murah hati. Hasilnya, dia mengubah pola pikirnya, menerobos belenggu seni bela diri manusia, dan mencapai alam dewa. Oleh karena itu, kondisi pikirannya saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Adikku tersayang, bagaimana bisa kau bersikap kasar seperti itu? Anakku memberimu kartu bank untuk berteman denganmu. Kau bilang, keluar, bukankah itu terlalu tidak manusiawi? Kali ini, Kisah meliriknya. Enyahlah, hanya satu kata. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Setelah kata-kata ini diucapkan, tidak peduli seberapa baik suasana hati Namong Chenlong, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Kamu hanya seorang pembantu sopir yang rendahan, tetapi kamu selalu sombong dan tidak mau menganggap serius orang lain. Kesombonganmu pasti ada batasnya, kan? Wah, jangan keterlaluan. Jangan kira hanya karena kamu sopir Tuan Xiao, kamu bisa bersikap sombong di depan kami. Percaya atau tidak, kalau aku bicara dengan Tuan Xiao, dia bisa menggantikanmu sebagai sopir dalam beberapa menit, membuatmu kehilangan pekerjaan dan pergi. Setelah kata-kata itu diucapkan, Kisah akhirnya menjatuhkan kain di tangannya. Namong Chenlong memperlihatkan senyum penuh pengertian. Tampaknya pengemudi kecil ini akhirnya menyadari betapa kuatnya dia. Kemudian, Kisah perlahan berjalan mendekatinya, Namong Chenlong, dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan ekspresi bangga di wajahnya. Meskipun Kisah setengah kepala lebih tinggi darinya, aura yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun membuatnya merasa seperti sedang memandang rendah Kisah. Benar sekali. Anak muda, kalian harus selalu rendah hati agar dapat meraih pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Kisah menendang. Suara mendesing. Hanya dengan satu tendangan, tubuh Namong Chenlong terlempar mundur sejauh puluhan ribu meter dan menghantam bukit lain dengan keras, menciptakan lubang besar di gunung. Ledakan. Suara keras itu bagaikan sambaran petir yang membuat banyak orang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak tahu. Apakah mereka sedang menggali terowongan atau membangun jalan? Ketiga saudara Namong yang berada di depan Kisah semuanya ketakutan di tempat. Ayah mereka, makhluk yang kuat di alam dewa. Melihat seluruh dunia, kekuatan mereka termasuk yang terbaik di dunia. Anehnya, dia diusir, terbang. Dan yang paling penting adalah Kisah hanyalah salah satu bawahan Xiao Chen, seorang budak dan sopir. Dia bukan Xiao Chen. Mengapa harus dia? Pada saat ini, ketiga bersaudara itu hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Ya Tuhan, apakah kamu bercanda? Kisah melirik mereka bertiga, dan mereka langsung merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Namun, Kisah mengabaikan mereka bertiga, tetapi memasukkan satu tangan ke dalam sakunya dan perlahan berjalan ke dalam hotel. Setelah Kisah pergi dan punggungnya benar-benar menghilang dari pandangan ketiga bersaudara itu tampak kelelahan. Mereka merilekskan tubuh mereka yang tegang dan megap-megap mencari napas. Keringat dingin telah membasahi semua pakaian mereka. Sial, apakah ini benar-benar pelayan Tuan Xiao? Bagaimana mungkin hamba ini begitu kuat? Ayahku adalah seorang prajurit tingkat dewa yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya dan ditendang begitu saja? Sepertinya mulai sekarang, orang-orang di sekitar Tuan Xiao benar-benar tidak mudah terprovokasi. Mereka terlalu kuat. Menurutku, sebaiknya kita segera pergi menemui ayah. Petik 2. Negara bagian Yan, Bandara Jiangdu. Saat ini, sebuah pesawat penumpang dari Goryeo mendarat perlahan. Ketika pintu pesawat terbuka, hanya sesosok yang keluar. Sosok ini memiliki rambut dan janggut putih dan mengenakan gaun sutra putih bersih. Dia tampak seperti seseorang dari serial TV berkostum negeri Yan. Kalau Anda tidak tahu, Anda akan mengira dia adalah aktor minor. Namun, meskipun orang ini tampak tua, kulitnya putih, lembut, dan kemerahan. Tidak ada perbedaan antara dia dan seorang anak laki-laki muda yang tampan. Yang paling penting adalah matanya, yang memancarkan penglihatan tajam bagaikan elang, seolah dapat menembus segala hal. Pramugari itu berjalan perlahan, tersenyum padanya, dan berkata, "Pak Tua, asal Anda turun dari pesawat, berjalan ke lobi, dan mengikuti prosedur keluar bandara, Anda bisa keluar. Jangan lupa paspor dan barang bawaan pribadi lainnya." Orang tua itu bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia menghentakkan kakinya pelan dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Astaga! Pramugari itu tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan duduk di samping pintu kabin karena ketakutan. Hantu! Hantu! Pada saat ini, di antara beberapa mobil bisnis Genesis kelas atas di luar bandara, sosok putih tiba-tiba muncul tanpa alasan. Itu orang tua itu.
Pengemudi dan personel yang menyertai di dalam mobil semuanya menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat setinggi-tingginya. Bertemu dengan Archmage. Bersambung.